Yo, selamat siang, sore, malam, atau pagi, kapanpun teman-teman menonton video ini. Saya Ridho Ramadan, mahasiswa Prodi Sastra Indonesia, angkatan tahun 2021, Universitas Jambi. Nah, pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai penelitian bahasa. Penelitian bahasa adalah penelitian yang memfokuskan objeknya terhadap fenomena-fenomena kebahasaan yang terdapat pada masyarakat pengguna bahasa tersebut. Penelitian terhadap bahasa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penelitian secara mendasar yang menggunakan kajian fonetik dan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Yang kedua adalah penelitian lanjutan yang menggunakan kajian sosiolinguistik, psikolinguistik, pragmatik, wacana, sosiolinguistik, antropolinguistik, dan ilmu terapan lainnya. Nah, penelitian bahasa sendiri memiliki manfaat antara lain adalah yang pertama itu ada dokumentasi. Dengan melakukan penelitian bahasa akan bermanfaat untuk pendokumentasian bahasa itu sendiri. Lalu yang kedua, memberikan data universal. Semakin banyak penelitian bahasa yang dilakukan, maka akan semakin banyak pada informasi yang akan kita dapatkan mengenai keanekaragaman bahasa. Lalu yang ketiga, penelitian ini sangat bermanfaat dalam memahami bagaimana bentuk bahasa ketika diucapkan maupun ketika ditulis. Nah, pengetahuan ini penting untuk pengajaran bahasa pertama, bahasa kedua, maupun bahasa asing. Nah, penelitian bahasa juga memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, manusia sebagai alat. Alat pengumpul data dalam penelitian bahasa adalah manusia, baik peneliti maupun informan, yang kemudian akan menghasilkan data yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, latar alamiah. Nah, latar alamiah ini adalah tempat di mana bahasa tersebut digunakan oleh penuturnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada metode kualitatif. Data yang disajikan menggunakan metode kualitatif, yang mana data yang didapatkan dari hasil lapangan secara langsung sesuai dengan kebenarannya. Yang keempat, induktif. Proses generalisasi data yang didapat dari lapangan untuk mendapatkan sebuah temuan penelitian. Lalu yang terakhir, yang kelima, adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa fenomena kebahasaan dideskripsikan sesuai dengan kebenarannya. Data tersebut dapat berupa tulisan maupun rekaman lisan. Nah, berikutnya ada kajian teoritik dalam penelitian bahasa. Yang pertama itu terdapat latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun secara sistematis yang berkenaan dengan fenomena dan masalah yang sedang diteliti. Dalam latar belakang masalah, isinya itu berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian dan tampak penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik keilmuan maupun aturan-aturan. Dalam latar belakang terdapat batasan masalah. Adalah ruang lingkup masalah atau upaya untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih fokus. Batasan masalah ini biasanya berisi tentang tujuan umum dan sasaran penelitian, subjek yang akan diteliti, lokasi atau lingkungan studi, jangka waktu di mana dan akan dikumpulkan, dan materi subjek studi dan populasi dari mana mereka akan dipilih. Lalu berikutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu ada pertama pertanyaan penelitian
pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang diajukan peneliti dalam rangka mencari jawaban atas masalah atau isu yang menjadi fokus penelitian. Pertanyaan penelitian harus spesifik, jelas, dan terfokus pada variabel yang diteliti. Lanjut. Aduh, panas banget teman-teman. Lalu yang keempat itu ada manfaat penelitian. Adalah suatu kontribusi yang diberikan oleh peneliti terhadap bidang yang sedang dikaji olehnya. Khususnya pada konteks ini adalah bidang kebahasaan. Nah, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Manfaat yang hasilnya dapat memperkuat atau menggugurkan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian. Lalu manfaat keduanya adalah manfaat praktis, yang hasilnya menjadi solusi utama maupun solusi alternatif atas masalah-masalah dilakukannya sebuah penelitian. Nah, lalu berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah dasar dilakukannya sebuah penelitian. Tujuan mengindikasikan arah dari penelitian. Nah, dalam tujuan penelitian tersendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada tujuan umum, yaitu cakupannya luas. Yang kedua ada tujuan teoritis, yang berusaha untuk mengemukakan sesuatu. Dan yang ketiga ada tujuan praktis, yang berusaha untuk menemukan dan mencari pengetahuan baru. Nah, dalam penulisan penelitian bahasa ini, teman-teman harus melakukan parafrasa atau parafrase. Nah, parafrase ini adalah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain. Parafrase sendiri memiliki tujuan antara lain. Yang pertama itu menghindari plagiarisme. Parafrase dapat menghindarkan peneliti dalam penulisan penelitiannya dari plagiarisme dengan menyajikan ide pencipta karya dengan bahasa sendiri. Nah, jadi seorang penulis penelitian harus memperkaya padanan kata serta memperluas pengetahuan umum agar dapat mengembangkan isi dari tulisan dengan parafrase. Yang kedua, gagasan lebih mudah dimengerti. Nah, melakukan parafrase mampu menyebarluaskan kembali informasi sumber dengan bahasa yang mudah dipahami agar dapat dimengerti oleh banyak orang. Lalu yang ketiga itu ada teknik parafrase. Nah, dalam parafrase itu ada teknik-teknik yang harus dilakukan. Antara lain adalah yang pertama itu ada membaca ulang teks sumber untuk memahami teks sumber. Yang kedua, menulis ulang ide serta gagasan dalam teks tersebut. Lalu membuat daftar kata di bawah parafrase tersebut. Dan memastikan gagasan utama masih sama dengan artikel aslinya. Dan yang terakhir adalah menulis sumber untuk mempermudah menuliskan sumber pustaka atau referensi. Nah, dalam penelitian bahasa atau penelitian pada umumnya, tentu kita menggunakan sitasi untuk merujuk pada acuan-acuan kita dalam menulis. Nah, sitasi itu terdapat 3 model. Yang pertama itu ada model APA. APA itu kepanjangan dari American Psychological Association. Nah, itu adalah bentuk sitasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Psikologi dari Amerika. Nah, ciri-ciri sitasi model APA adalah sebagai berikut. Yang pertama, daftar pustaka diurutkan secara alfabetis. Ditulis dengan nama belakang penulis atau judul bila tidak ada nama penulis. Lalu, nama penulis ditulis sebagai inisial. Jika ada penulis sama dalam daftar pustaka, maka ditulis berurutan mulai dari tahun yang paling lama. Dan bisa ditambahkan huruf A, B, C setelah tahun. Panas banget teman-teman. Saya hidupin kipas dulu.
Oke, maaf agak berisik ya, suara anginnya panas banget soalnya. Lalu yang kedua ada model MLA atau Modern Language Association. Adalah sitasi yang dikeluarkan oleh MLA dengan rancangan yang sederhana. Tujuannya untuk mempermudah penulis dalam menulis sitasi. Nah, biasanya sitasi model MLA ini digunakan dalam bidang humaniora dan bahasa Inggris. Sitasi MLA sendiri memiliki ciri-ciri antara lain, yang pertama itu nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang dituliskan di depan. Jadi dibalik, nama belakang di depan, nama depan di belakang nama belakang. Lalu tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Nah, pada beberapa media tertentu dapat ditambahkan informasi jenis media dan format, misal media cetak atau media online. Lalu, pada sumber online cukup menampilkan tanggal, bulan, dan tahun diakses tanpa menyebutkan sumber online-nya. Jadi, sitasi model MLA ini yang paling sederhana ya. Berikutnya ada Chicago Manual of Style. Model Chicago pertama kali diterbitkan oleh The University of Chicago Press tahun 1908. The Chicago Manual of Style menawarkan dua sistem yang berbeda bagi sumber-sumber kutipan, The Chicago Author Date System dan The Chicago Humanities Style. Bahasa Inggrisnya jeblok. Nah, dalam menulis sitasi ini ada 3 perangkat lunak untuk teman-teman yang dapat membantu teman-teman dalam menuliskan sitasi ini. Yang pertama itu ada Mendeley, ada Reference Tools dari Microsoft Word, dan yang ketiga itu ada Zotero. Nah, 3 perangkat lunak itu yang paling umum digunakan dan yang menurut saya itu juga yang paling mudah untuk digunakan dalam menulis sitasi. Nah, dalam penelitian bahasa ada juga yang namanya kerangka berpikir. Nah, dalam menulis kerangka berpikir ada 3 kerangka yang perlu dijelaskan. Yang pertama itu kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah uraian yang menegaskan tentang teori apa yang dijadikan landasan yang akan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Lalu yang kedua, ada kerangka konseptual, yaitu uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung dalam asumsi teoritis yang akan digunakan. Lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah kerangka opsional, penjelasan tentang variabel-variabel apa saja yang diturunkan dari konsep-konsep terpilih tadi. Nah, dalam penelitian bahasa tentu ada data kebahasaan. Nah, sumber data penelitian dalam penelitian bahasa ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada person. Sumber data berupa orang yang memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara ataupun tertulis melalui angket. Lalu yang kedua ada place. Sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Dan yang ketiga ada paper. Sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lainnya. Nah, dalam data penelitian kebahasaan terdapat pula sampel penelitian. Sampel penelitian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu sampel yang berbentuk bahasa yang sudah ada atau tidak tersedia. Nah, sampel ini dapat ditemukan dalam bentuk bahasa tulis dalam media cetak. Yang kedua itu ada sampel yang sengaja diciptakan atas kehendak peneliti. Lalu ada namanya korpus
adalah kumpulan rekaman data yang didapatkan dari sumber data. Nah, dalam melakukan penelitian, teman-teman dapat menggunakan beberapa metode. Antara lain adalah yang pertama itu ada observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyimak. Yang kedua itu ada wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mewawancarai informan guna memperoleh informasi. Yang ketiga, ada kuesioner. Adalah alat penelitian yang memuat pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan jawaban berupa informasi dari informan. Lalu ada transkripsi data, yaitu proses mengubah data dari audio atau video ke dalam bentuk teks atau tulisan. Lalu yang kelima ada validasi data. Triangulasi data adalah pendekatan data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Jadi data yang sudah teman-teman dapatkan tadi itu divalidasi kembali melalui triangulasi data. Nah, lalu berikutnya ada metode dan teknik analisis bahasa. Yang pertama itu ada metode distribusional. Nah, metode untuk menganalisis sistem bahasa atau keseluruhan kaidah yang bersifat mengatur di dalam bahasa berdasarkan perilaku atau ciri-ciri khas kebahasaan satuan-satuan lingual tertentu. Yang kedua itu ada metode padan. Metode penentu identitas satuan lingual penentu dengan memakai alat penentu yang berada di luar bahasa, terlepas dari bahasa, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Lalu berikutnya ada reduksi data. Nah, reduksi data ini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Jadi data yang telah teman-teman dapatkan sebelumnya itu nanti direduksi untuk dipusatkan perhatiannya pada beberapa data yang sekiranya valid tadi. Lalu ada penyajian hasil analisis data. Penyajian hasil analisis data ini terbagi menjadi dua, ada formal dan informal. Nah, metode formal digunakan pada pemaparan analisis data yang berupa kaidah-kaidah atau lambang-lambang formal dalam linguistik. Lalu yang informal digunakan pada pemaparan hasil analisis data yang berupa kata-kata atau uraian biasa tanpa lambang-lambang formal yang sifatnya teknis. Nah, lalu berikutnya dan terakhir ada tanda dan lambang. Tanda dan lambang digunakan dalam metode penyajian formal. Jadi dalam informal dia nggak dipakai ya. Nah, dalam metode penyajian formal dalam linguistik untuk menyajikan hasil analisis data. Nah, mungkin itu adalah sedikit pengertian dan penjelasan mengenai penelitian dalam penelitian bahasa. Nah, berikutnya saya diberi tugas ya oleh Bu April selaku dosen pengampu MK metode penelitian bahasa saya. Itu saya diberi tugas untuk membuat judul proposal skripsi ya. Jadi judul yang saya pilih itu adalah pematuhan dan pelanggaran maksim percakapan pada video Dustin berobat sama Muslim dan Benny. Emangnya sakit apa? Itu videonya ada di YouTube ya. Bisa dilihat juga, bisa ditonton juga, itu lucu soalnya. Lalu alasan saya memilih judul ini karena saya telah melakukan penelitian pada ranah ini sebelumnya, pada ranah pematuhan dan pelanggaran maksim percakapan, yaitu ranah pragmatik ya. Dan juga karena saya tertarik apa sih bentuk-bentuk pematuhan dan pelanggaran maksim, khususnya pada video yang berkonteks komedi gitu.
gimana ini bentuknya. Nah, teori yang saya gunakan tentu saja itu adalah teori prinsip kerjasama kajian pragmatik Grice yang mengemukakan itu ada prinsip kerjasama dalam bentuk kuantitas, kualitas, relasi, dan cara. Jadi dalam teori pragmatik Grice, khususnya prinsip kerjasama itu terdapat empat jenis maksim percakapan. Nah, penelitian yang relevan, saya menemukan 3 penelitian relevan yang sama-sama menggunakan teori Grice ya. Yang pertama itu ada prinsip kerjasama Grice pada percakapan film yang dilakukan penelitiannya oleh Ulin Sahara pada tahun 2020. Lalu penelitian yang kedua yang relevan adalah pelanggaran prinsip kerjasama dalam komik Aho Girl volume 5 karya Hiroyuki. Nah, penelitian ini dilakukan oleh 2 orang, yaitu Luciana dan Irmayati pada tahun 2019. Lalu yang ketiga adalah penerapan prinsip kerjasama, komunikasi, dan prinsip sopan santun bahasa Arab santriwati Pondok Modern Aris Salah yang dilakukan oleh Nugrawiyati dan Anggian pada tahun 2019. Nah, metode dan pengumpulan data dan analisis yang saya gunakan itu adalah kualitatif. Di sini saya mengamati objek yang saya teliti itu dengan seksama dan saya tulis dengan sebenar-benarnya data yang telah saya dapatkan. Tidak saya rekayasa. Jadi data itu sebenar-benarnya saya tulis apa adanya. Nah, pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan deskriptif. Jadi itu saya deskripsikan itu bagaimana pematuhan dan pelanggaran prinsip kerjasama Grice dalam objek yang sedang saya teliti. Lalu metode analisis data itu saya akan menggunakan metode simak dan catat. Jadi pertama itu data. Jadi pertama itu objek saya simak. Lalu ketika didapatkan data itu akan saya catat. Mungkin itu saja singkat tentang penelitian bahasa dan judul proposal skripsi yang saya pilih. Sekian dari saya, Ridho Ramadan. See you.